Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan terus semangat. Untuk pembelajaran hari ini kita kembali dalam pembelajaran fikih. Pada minggu lalu atau pertemuan sebelumnya kita telah membahas atau mempelajari mengenai makanan yang halal dan makanan yang haram. Apa itu makanan halal? Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan oleh umat Islam. Sedangkan makanan yang haram artinya adalah segala jenis makanan yang dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Nah, jenis makanan halal yang boleh dikonsumsi itu antara lain adalah semua makanan yang baik dan tidak kotor, kemudian semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah, kemudian semua makanan yang tidak memberikan mudarat, tidak membahayakan, kemudian hewan yang hidup di air, baik air tawar, air asin maupun air payau. Itu semua adalah jenis makanan yang halal. Kemudian untuk jenis makanan yang haram atau yang diharamkan itu antara lain adalah semua jenis makanan yang disebutkan dalam firman Allah, yaitu pada surah Al-Maidah ayat 3. Kemudian juga semua makanan yang tidak baik, yaitu makanan yang kotor dan menjijikan. Setelah itu ada bagian anggota tubuh yang dipotong dari hewan yang masih hidup. Nah, itu juga jenis makanan yang haram. Dan juga semua jenis makanan yang dapat mendatangkan mudarat. Itu adalah semua jenis makanan yang haram. Dan untuk pertemuan minggu ini, kita akan membahas atau mempelajari mengenai minuman yang halal dan minuman yang haram untuk dikonsumsi. Tahukah kalian apa itu minuman yang halal dan apa itu minuman yang haram? Nah, sama seperti makanan yang kita bahas sebelumnya, makanan itu ada yang boleh kita konsumsi dan ada juga yang tidak boleh kita konsumsi. Begitu juga dengan minuman. Nah, sebelumnya sebagai seorang muslim kita harus tahu apa saja minuman yang boleh kita minum dan apa saja minuman yang tidak boleh kita minum. Untuk pertemuan minggu ini kita akan membahas yang pertama adalah mengenai minuman halal. Minuman merupakan kebutuhan pokok sehari-hari sebab tubuh kita sebagai seorang manusia itu membutuhkan banyak air yang berguna untuk melarutkan zat-zat makanan, memperlancar proses pencernaan, dan untuk mengatur suhu tubuh. Jika kekurangan air, tubuh kita akan lemas dan kurang tenaga. Minuman halal adalah minuman yang suci atau bersih dan baik untuk diminum. Tidak beracun, tidak merusak tubuh, dan tidak mengandung khamar. Seperti dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala wala a'lamuhu illa anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullun khamrin haramun. Artinya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar hukumnya adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis itu menjelaskan bahwa yang diharamkan adalah sesuatu yang memabukkan ataupun sesuatu yang mengandung khamar. Jadi apabila minuman itu bisa membuat kita mabuk atau lupa diri dan minuman yang kita minum itu adalah mengandung khamar, maka itu adalah termasuk jenis minuman yang haram. Adapun macam-macam minuman yang halal adalah
Minuman halal pada dasarnya itu dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia, yaitu tidak membahayakan jasmani, akal, jiwa, dan akidah. Air seperti apa yang tidak berbahaya itu? Contohnya seperti minuman yang berasal dari air yang alami. Contohnya seperti air sumur, air kelapa, air sungai, air danau, air hujan, air itu adalah semuanya termasuk jenis air yang halal untuk dikonsumsi. Yang kedua, itu minuman yang airnya bercampur benda lain yang halal seperti air putih dicampur dengan susu atau susu dicampur dengan kopi, dicampur dengan teh, itu semuanya adalah termasuk jenis minuman yang halal. Yang ketiga, minuman yang melalui proses kimia, contohnya minuman bersoda. Minuman bersoda juga halal. Nah, akan tetapi sebaiknya kita itu harus minum minuman yang halalan thayyibah. Artinya, minuman itu tidak hanya halal, tetapi juga baik untuk kesehatan tubuh. Adapun jenis macam-macam minuman halal berikutnya itu adalah air atau cairan yang asal airnya memabukkan, kemudian melalui sebuah proses berubah menjadi tidak memabukkan. Ini contohnya seperti arak. Arak itu pada asalnya itu memabukkan. Nah, berarti dia haram, tetapi setelah menjadi berubah setelah diproses, maka arak itu berubah menjadi cuka dan cuka itu menjadi halal untuk dikonsumsi. Yang ketiga adalah air atau cairan itu bukan berupa benda najis atau terkena najis. Nah, jadi selama benda itu bersih atau tidak tersentuh oleh najis, maka air itu termasuk jenis air yang halal. Dan yang keempat adalah air atau cairan yang suci yang didapat dengan cara yang halal. Nah, jadi untuk menentukan sebuah minuman itu halal atau haram, cara ataupun proses mendapatkan air itu juga harus diperhatikan. Apabila cara kita mendapatkan minuman itu tidak halal atau caranya tidak bagus, keluar dari ajaran agama Islam, maka otomatis walaupun minuman itu halal, dia akan bisa berubah menjadi haram. Kita cukupkan sampai di sini untuk materi kita mengenai minuman yang halal. Tugas kalian di rumah adalah kerjakan penilaian sikap pada halaman 21 itu mengenai sebuah pernyataan. Kalian silahkan beri conteng pernyataan itu sesuai atau tidak dengan yang kalian lakukan. Jika sesuai, maka contenglah ya. Apabila tidak sesuai, maka contenglah pada kolom tidak dan berikan alasannya. Sampai di sini pembelajaran kita untuk hari ini. Jangan lupa terus minumlah minuman yang halal. Dan tidak cuma halal, tapi juga minumlah minuman yang halalan thayyibah. Halal dan juga baik. Kita akhiri pembelajaran untuk hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.